Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Nafisa Petraingrum dari kelas IPS nomor absen 16. Di video ini aku akan mereview pembelajaran sosiologi dari kelas 10 sampai kelas 12. Oke, di video ini aku punya beberapa pertanyaan dan aku juga jawab sendiri pertanyaannya. Lanjut aja, yang pertanyaan pertama. Selama 3 tahun di SMA dan belajar sosiologi, kita belajar apa aja sih? Nggak 3 tahun nggak sih? 2,5 tahun. Mau 3 tahun. Ya, mau 3 tahun. Jadi di sosiologi itu kita belajar banyak banget. Ada sejarah sosiologi, ada fungsi sosiologi, ada mobilitas sosial, ada hubungan sosial masyarakat, terus ada agen-agennya juga, terus ada kelompok sosial, bahkan konflik itu juga ada. Kita juga pelajari konflik. Wow, banyak. Sangat bagus sekali, bukan? Dan di kelas sosiologi ini tuh kita belajar dari gejala-gejala sosial yang nanti tuh bisa nimbulin masalah, dan kita tuh juga mengkritisi masalah itu untuk menemukan caranya agar masalah ini tuh nggak keulang lagi. Itu bisa nggak sih? Atau nggak keulang lagi, ya selesai lah gitu. Lanjut ke pertanyaan kedua, gimana keadaan saat pembelajaran sosiologi? Jujur keadaannya tuh beda-beda. Ya, beda tapi mirip. Pas kelas 10 itu kan masih ada Zoom sama Google Meet karena masih corona. Jadi itu lebih nggak lebih deg-degan aja. Takut gak bisa jawab kalau ditanyain. Dan juga waktu kelas 10 itu tuh kayak sosiologi tuh apa toh? Aku tuh masih asing banget sama sosiologi, tapi lama-lama aku suka karena sosiologi itu ternyata kayak relate banget sama kehidupan masyarakat. Jadi kalau mau belajar tuh gampang gitu loh, kayak soalnya kayak gini loh, kayak gini, mudah dikaitinnya. Terus kalau yang kelas 11 itu udah tatap muka, dudukan juga, karena kadang dikasih pertanyaan terus aku kadang suka malu untuk jawab karena takut salah, padahal ya nggak apa-apa ya Bu, ya kan. Ya takut salah itu, terus lebih deg-degan lagi kalau waktu kuis. Nah, takut juga nggak bisa jawab, soalnya itu bener-bener hot gitu loh. Jadi kayak takut banget. Udah negatif thinking duluan kalau mau ulangan harian, mau kuis gitu. Terus negatif thinking juga kalau pas project. Nah, itu kalau pas project itu kayak aduh, ini judulku diterima atau enggak ya gitu. Ya kayak gitu, dudukan pol. Masuk kalau pas ke kelas 12 ini aku ngerasa lebih santai karena banyak liburnya. Enggak, karena ya bener sih, karena banyak liburnya juga, jadi kayak lebih enggak terlalu tertekan sama kegiatan lain juga, karena kelas 12 udah enggak ada ekskul ya, jadi lebih santai gitu. Terus ya lebih enjoy aja, nikmatin kelas 12, nikmatin pelajaran sosiologi. Terus sebenarnya ada dedekannya juga sih. Waktu itu aku ulangan harian. Ada teori-teori itu, aku kedapatan ujian lisan, malah ngeblank pas mau jawab, dan ya udah ngulang. Tapi ya ngulang pun masih ngeblank. Tapi nggak apa, aku senang, aku menikmati proses-proses itu. Lanjut pertanyaan ketiga, manfaat apa yang dirasakan selama belajar sosiologi? Jadi selama belajar sosiologi 2,5 tahun menuju 3 tahun ini, pikiran aku tuh jadi agak lebih terbuka dan lebih tahu dan lebih memahami tentang fenomena yang terjadi di masyarakat kita, masyarakat Indonesia tercinta. Jadi kayak ada fenomena yang baru itu kayak aku kayak nggak asal ngejudge gitu loh Bu. Kayak ini kayak berpikir ini tuh salah loh, ini tuh nggak bener loh. Nggak, jadi kayak aku jadi lebih tahu, ini tuh karena ini bisa jadi karena ini. Terus selama belajar sosiologi juga aku jadi pengen berada di tengah-tengah masyarakat dengan jadi psikologi. Jadi belajar sosiologi ini kayak lebih mendorong aku menuju impianku menjadi psikolog. Doain ya Bu. Ya itu sih, aku suka banget
Dan dengan sosiologi juga aku tuh jadi tahu titik-titik kelemahanku yang pernah aku latih supaya lebih berdaya, lebih semangat menjalani proses hidup ini, terutama public speaking. Lanjut, pertanyaan keempat, materi apa yang paling diingat? Materi yang paling diingat itu kelompok sosial, walaupun banyak banget istilahnya, istilah baru itu banyak. Ya nggak baru sih, tapi cuman banyak istilahnya. Tapi materi ini tuh yang membekas, karena tuh kayak materi ini itu benar-benar contoh dari materinya itu ada di depan mata, kayak kelompok sosial, kelompok patembayan, kelompok paguyuban itu kayak oh iya aku udah tahu nih ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Jadi kayak lebih gampang untuk belajar tentang kelompok ini. Oke, ini sesi terakhir yaitu tentang Budian. Budian itu kalau menurut aku, Budian itu orangnya humoris, terus Budian itu baik pol, dari segi apapun baik. Terus Budian itu guru yang suka kasih support buat anak didiknya biar lebih semangat lagi untuk belajar, untuk menggapai cita-citanya. Terus kalau kata Najwa, Budian itu guru yang benar-benar mendalami barang sebagai seorang guru. Maksudnya kayak guru itu passionnya, kalau kata Najwa gitu. Terus Budian itu orangnya tegas, disiplin, dan juga Budian tuh suka ngasih nasihat pada kita, dan aku tuh suka banget kalau udah dikasih nasihat sama Budian, karena nasihat-nasihat Budian itu kayak mancing diriku untuk menjadi lebih baik, untuk berproses menjadi lebih baik dimanapun aku berada. Itu sih Bu, kalau menurut aku. Terus pesannya untuk Budian, makasih banyak Budian udah membimbing kami IPS 65 selama hampir 3 tahun ini. Makasih banget udah sabar banget sama kita, karena kita tuh banyak banget requestannya, terutama tugas-tugas ya Bu ya, kayak deadline-nya mundur dulu gitu. Terus maafin kita juga Budian kalau selama ini PS 65 banyak banget salahnya sama Budian. Semoga lelahnya Budian mengajarkan kami ilmu pengetahuan menjadi lelah dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin. Dan mohon doa restunya dari Budian, semoga kami IPS 65 dapat mendapatkan apa yang kami impikan. Makasih Budian, love you. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dari Budian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.